Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Catura Sasaka. Saudara-saudaraku, seiring doa dan harapan, semoga saudara-saudaraku, para pecinta bambu unik Nusantara, para subscriber, para youtuber, dan para penonton dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan hasil penelusuran saya tentang bambu unik. Dalam perjalanan penelusuran saya beberapa hari ini, saya tidak habis pikir. Yang saya temukan rata-rata adalah belalai gajah. Rumpun ke sana ketemu belalai gajah, ke sini ketemu belalai gajah. Dan yang kedua yang banyak sekali saya temukan adalah jenis bambu kendit. Kemanapun melangkah, rumpun manapun saya melangkah, yang saya temukan adalah kendit. Dan yang ketiga yang sering nampak adalah songgo buono. Baiklah saudara-saudaraku, satu persatu saya perkenalkan dulu, mulai dari belalai gajah. Konon katanya, belalai gajah atau secara supranatural belalai gajah adalah simbol daripada kesuksesan. Bagi siapapun yang memiliki belalai gajah, maka dia harus memiliki kemampuan yang kuat, fisik mental yang kuat untuk mencari, berusaha bagaimana caranya agar dia sukses. Karena belalai gajah memiliki kemampuan untuk membelai, menggapai segala sesuatu dalam hidupnya agar dia bisa bertahan hidup dengan belalai yang berfungsi sebagai alat untuk mencari makanan, menggapai rezekinya. Jadi simbol belalai gajah adalah tentang kerezekian. Ini salah satu belalai gajah yang saya tampilkan. Kemudian masih ada belalai gajah yang lain. Ini juga belalai gajah super jumbo, besar dan panjang. Masih agak muda. Ini belalai gajah yang besar dan panjang, ukuran jumbo. Dari bawah ruas panjang, kemudian semakin ke atas semakin pendek, dan normal kembali. Ini penemuan yang kedua dari belalai gajah. Kemudian belalai gajah yang ketiga yang saya temukan adalah ini. Coba dilihat. Ini belalai gajah yang ketiga yang saya temukan dalam perjalanan saya menyusuri belantara hutan bambu. Indah, unik. Ini belalai gajah ranting. Ini yang ranting, sedangkan ini adalah cabang. Ini cabang. Dari cabang ini membentuk belalai gajah. Muncul tunas atau ranting, dan ranting ini juga membentuk belalai gajah. Jadi dalam ranting ini terdapat
belalai gajah kembar. Sungguh indah dan sungguh unik. Nilai estetika yang ditampilkan oleh alam sungguh luar biasa. Ini yang ketiga. Belalai gajah yang keempat yang saya temukan yang lebih luar biasa, unik, cantik, dan mempesona. Lihat, cermati baik-baik. Dari ruas panjang, kemudian memendek, sangat pendek, dan melengkung. Nah, seperti ini. Ini belalai gajah ukuran jumbo yang dalam perjalanan pembolangan saya atau penyusuran saya baru kali ini menemukan belalai gajah yang luar biasa besar. Lalu ada belah raga. Ini benar-benar sempurna. Itulah belalai gajah yang saya dapatkan dalam perjalanan beberapa waktu yang lalu dan belum sempat saya posting di tempat penyusuran saya. Selanjutnya, ruas pendek. Ruas pendek yang diikuti dengan combong. Ada combongnya. Kemudian ke atas semakin pendek, kemudian normal kembali. Mirip seperti adik belai gajah. Kemudian yang lainnya adalah kendit. Seperti apa kendit itu? Lihat keunikan dari kendit. Di atas ruas ada garis melingkar. Dan kadang-kadang ini membentuk garis dan seperti terluka, bekas luka. Ini kendit. Kendali diri dari hawa nafsu. Kendali diri dari amarah. Pikirlah sebelum berbuat, agar tidak salah jalan dan tidak menyesal di kemudian hari. Kendit konon katanya dijadikan sebagai simbol kerezekian. Itu kendit pertama. Kendit kedua, ini lebih unik lagi. Dia berada di tengah ruas. Antara ruas kiri kanan, di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah bambu. Ini paling unik yang pernah saya temukan, biasanya di atas ruas. Seperti ini. Tapi ini di tengah. Ini yang membuat saya merasa sangat unik. Ini kendit yang ketiga. Yang keempat. Dan ini kendit yang kelima. Dia hasil penyusuran saya. Dan banyak lagi kendit yang saya temukan di tempat penyusuran, tapi karena terlalu banyak, akhirnya saya hanya mengambil sebagian saja. Kemudian saya menemukan banyak combong, tapi yang saya cari adalah combong yang tembus.
Alhamdulillah, saya menemukan combong yang tembus. Saya merasa sangat senang dan bahagia ketika saya menemukannya. Ini dia, combong tembus, combong ranting dan tembus. Ini sangat-sangat jarang. Andaikan ada di ranting, tapi biasanya combongnya kecil. Tapi ini combongnya sangat-sangat besar. Ya, sangat besar combongnya. Indah sekali. Rantingnya seperti jari, combongnya sangat-sangat besar. Konon katanya, bagi para spiritual, pemilik dari bambu combong, yang memiliki bambu combong, dia memiliki feeling yang tajam. Saking tajamnya, feelingnya mampu menembus, mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Konon katanya, dan di kerezekiannya akan sangat mudah didapat. Pintu-pintu rezekinya terbuka lebar. Feelingnya kuat, nalurinya kuat. Itu adalah bicara tentang simbol imajinasi, simbol naluri yang kuat. Jadi energi-energi yang terkandung pada bambu-bambu unik ini, bila cocok dengan pemiliknya, maka akan membawa manfaat bagi pemiliknya. Karena energi alam yang dimiliki juga datang dari Yang Maha Kuasa. Jadi bambu-bambu yang combong, bambu kendit, dan bambu belerai gajah tidak akan membawa manfaat bila Anda tidak menyertainya dengan doa, harapan, selalu memohon, selalu berusaha, selalu bekerja keras. Karena semua ini adalah simbol pembelajaran dari alam. Saudara-saudaraku, yang terakhir yang banyak saya temukan adalah Songgo Buwono. Ini salah satu Songgo Buwono yang cukup unik. Pada cabang satunya yang ini terdapat ruas pendek. Ini jarang terjadi, tapi ini cukup indah. Coba kita lihat ruas-ruasnya. Yang lain cukup panjang, sedangkan dia membentuk ruas pendek. Baru normal. Ini adalah Songgo Buwono. Saudara-saudaraku, para pecinta bambu unik Nusantara, para penonton dimanapun Anda berada, hanya itu yang bisa saya sampaikan lewat perkenalan terhadap hasil, memperkenalkan hasil daripada penelusuran saya dalam beberapa hari ini yang belum sempat saya posting di lapangan karena sesuatu dan lain hal. Baiklah saudara-saudaraku, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.